Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali di Metro Pagi Prime Time, Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengizinkan warga menjual pulau pendek di Buton, Sulawesi Tenggara untuk kepentingan investasi, namun tidak boleh dijual ke orang atau investor asing. Apa alasan Menteri KKP mengizinkan penjualan pulau? Bukankah menjual pulau bertentangan dengan undang-undang? Saya akan membahasnya bersama Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TB Hairul Rahayu. Kita bergabung dengan Pak Heru. Selamat pagi, Pak Heru. Selamat pagi, Mbak. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Bapak, apa alasan pemerintah membolehkan penjualan pulau di Buton, Pak? Iya, baik. Selamat pagi, Mbak. Sebetulnya apa yang saat ini sedang viral di media, termasuk juga medsos terkait dengan penjualan pulau di Buton ini. Banyak yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, kepada publik. Pada saat isu itu naik ke permukaan, kami diminta oleh pimpinan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Ada dua Ditjen yang ditugaskan. Yang pertama adalah Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, kemudian yang satunya lagi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dari hasil full bucket yang kita dapat simpulkan bahwa sebetulnya proses penawarannya itu dilakukan secara privat, artinya tidak melibatkan atau meminta izin dari pemerintah pusat. Secara prinsip setiap warga negara Indonesia itu dapat menguasai atau memiliki lahan ini, Mbak, begitu ya. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri ATR dan BPN nomor 16 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa luasan pulau kecil dapat dikuasai paling banyak 70%, sedangkan 30%-nya itu dikuasai negara. Artinya sebetulnya tidak boleh ada penguasaan pulau secara penuh. Itu yang mohon dipahami oleh publik begitu. Termasuk juga teman-teman media jangan sampai salah mempublikasikan. Demikian, Mbak. Iya, Pak. Tapi ini juga tadi seperti yang Bapak sampaikan memang ada undang-undang demikian. Tapi dalam pernyataan-pernyataan Pak Menteri beberapa waktu lalu juga menjelaskan ya ke media bahwa boleh walaupun memang tidak untuk orang asing atau investor asing seperti itu. Lalu bagaimana jika ada motif orang asing menikahi orang Indonesia untuk kepentingan tertentu, Pak? Motif-motif seperti itu yang sebenarnya sudah menjadi motif lama begitu. Iya, ini yang memang selalu muncul ke permukaan ini, Mbak. Untuk itulah kami menghimbau semua jajaran, tidak hanya KKP saja, tetapi semua lapisan masyarakat untuk mewaspadai hal-hal seperti ini. Modus ataupun motif seperti ini sudah lama sebetulnya terjadi. Makanya kami menghimbau kepada semua masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, mari kita jaga tanah air ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai jatuh ke tangan-tangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jangan sampai terjerumus sehingga mau dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing yang tidak bertanggung jawab begitu. Itu sebetulnya yang ingin kami sampaikan kepada publik, Mbak. Pak, kita harus menjaga begitu pulau-pulau dan juga lahan di dalamnya. Tapi jika ada kata-kata dijual walaupun itu untuk orang Indonesia, itu seperti apa, Pak? Secara teknis begitu? Iya, sebetulnya sama seperti kita, Mbak. Secara aturan sepanjang dia warga negara Indonesia ya dimungkinkan untuk melakukan jual beli, pengalih kuasa dan seterusnya begitu. Sepanjang semua persyaratannya dipenuhi. Untuk sertifikasi Pengawasannya ini seperti apa, Pak? Pengawasannya begitu? Ya, pengawasan yang dilakukan tentunya adalah mulai dari aparat yang paling kecil, ya, mulai dari desa, kemudian camat, kemudian dinas terkait. Ini seyogianya sudah bisa memetakan dan sinergi dengan BPN, sehingga kita bisa tahu begitu
bagaimana kondisi lahan yang ada di pulau-pulau, terutama pulau-pulau terkecil, sehingga kita bisa petakan mulai dari ujung sampai ke ujung. Itu sebetulnya yang harus kita lakukan, Mbak. Ya, Pak, bagaimana koordinasi dengan Kemendagri karena juga Dirjen Kemendagri untuk bidang administrasi wilayahan mengatakan di beberapa media bahwa sebenarnya memang tidak boleh dijual sama sekali. Bagaimana koordinasi dengan antar lembaga atau kementerian, Pak, terkait hal ini? Koordinasi dengan kementerian maupun lembaga sangat baik dan intensif kita lakukan, dan ini sudah kita buktikan pada saat isu penjualan pulau ini muncul. Kami di KKP sudah koordinasi dengan banyak pihak, terutama dengan teman-teman di BPN, ya, Kementerian ATR, kemudian juga dengan Kemdagri, bahkan dengan kepolisian. Begitu, sehingga kalau menurut saya kami sudah melakukan tusi yang cukup baik dan cukup solid. Kita melakukan konsolidasi, koordinasi untuk menyelesaikan semua persoalan, termasuk isu-isu yang belum lama ini heboh di media, termasuk media sosial, begitu. Jadi kami pastikan bahwa koordinasi itu selalu kami lakukan. Kita tidak mungkin juga melakukan kebijakan-kebijakan atau mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya sepihak. Apalagi ini menyangkut NKRI, Pak, begitu. Jadi kita mesti selalu waspada, kemudian kita mesti cermat, sehingga keputusan-keputusan itu betul-betul sesuai dengan ketentuan yang ada, baik itu undang-undang, TP, kemudian peraturan menteri yang terkait dan seterusnya, begitu. Nah, dari koordinasi yang sudah dilakukan tersebut, apakah sudah muncul mungkin satu saja strategi jitu untuk mencegah tidak ada penjualan pulau untuk kepentingan tertentu yang merugikan negara? Karena pada waktu dulu pernah terjadi tahun 2020 ketika ada sebuah pulau kecil bernama Malember di Mamuju, Sulawesi Selatan dijual warga dengan harga 2 miliar. Itu pernah terjadi seperti itu, Pak. Bagaimana strateginya yang sudah dirancang? Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, Mbak, bahwa strateginya adalah kita mengajak semua lapisan masyarakat untuk betul-betul memahami hak dan kewajibannya. Itu yang paling pokok. Kemudian kami dari pusat bekerja sama dengan teman-teman di Pemda melakukan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu betul-betul bisa memahami gitu, apakah pulau ini bisa dijual atau tidak dan seterusnya. Dan ini ternyata kalau kita lihat hasil konfirmasi yang upload di media online itu, faktanya kan dia menyadari bahwa oh iya ternyata ada kesalahan dalam redaksional. Yang dijual bukan pulau begitu, tetapi sebidang lahan yang ada di pulau tersebut begitu. Kemudian kami juga selalu melakukan sinergitas yang baik dengan kementerian yang terkait, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, terutama dengan teman-teman di Kemdagri, kemudian di BPN, supaya situasi atau kasus seperti ini jangan terulang kembali ke depannya gitu. Intinya sih kita lakukan koordinasi yang baik begitu, Pak. Ya, koordinasi dan sosialisasi terus ditingkatkan. Namun jika kita melihat luasnya wilayah Indonesia, Pak, berpulau-pulau dan juga dengan jarak laut seperti itu, bahkan ada tempat-tempat yang mungkin pelosok seperti itu, bagaimana kemudian strateginya, Pak, untuk dapat memastikan bahwa memang masyarakat benar-benar tahu secara infrastruktur sendiri mungkin juga banyak yang belum sepenuhnya mumpuni dari sisi komunikasi dan juga transportasi. Ya, baik, makasih Mbak. Saya lebih fokus kepada di KKP. KKP ini tidak hanya kami yang ada di pusat, tetapi kami punya UPT, Mbak. Contoh saya di Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Kami punya 14 UPT, mulai dari ujung Papua sampai ujung Aceh. Nah, UPT inilah yang kemudian menjadi perpanjangan tangan kami di pusat untuk bisa melakukan sosialisasi, edukasi, termasuk juga pengawalan bagaimana regulasi ini bisa betul-betul diimplementasikan oleh masyarakat di lapangan. Kami di Ditjen Pengelolaan Ruang Laut juga
punya UPT di lapangan, sehingga kami selalu sinergi satu dengan yang lain. Teman-teman di lapangan kita tugaskan untuk juga melakukan koordinasi dengan Pemda terkait begitu, supaya semua informasi baik yang datang dari pusat itu sinergi dengan kondisi yang ada di lapangan. Itu yang selalu kita lakukan, Mbak. Kemudian di level pusat, Pak Menteri tentunya pada saat sidang kabinet, kemudian rapat terbatas, ya, ini selalu melakukan juga konsolidasi dan koordinasi sesama menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Kita juga punya Menko, ya, di bawah Menko Maritim dan Investasi, selalu menyampaikan laporannya kepada beliau begitu. Jadi mestinya sih tidak perlu juga menjadi worry yang sangat berlebihan begitu, Mbak, ya. Karena yakinlah bahwa kami selalu menjaga setiap sejengkal tanah yang ada di bumi Republik ini. Jangan sampai jatuh ke tangan-tangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Ya, baik, Pak. Singkat saja, mungkin juga ini untuk sosialisasi warga juga boleh kembali dijelaskan terkait dengan pengolahan lahan dan juga penjualan pulau itu seperti apa untuk masyarakat agar juga tidak salah kaprah ke depannya, Pak? Baik, Mbak. Untuk teman-teman, untuk masyarakat, bahwa kami sebetulnya sudah punya regulasi terkait dengan pemanfaatan pulau, ya, terutama pulau-pulau kecil. Intinya adalah pulau ini tidak bisa dijual terutama kepada pihak asing, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis nasional, begitu. Dan itu pun juga diatur oleh ketentuan yang ada, jadi tidak sembarangan saja gitu. Dan yakin bahwa apapun yang dilakukan oleh kami di pemerintah pusat ini untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan anak-anak bangsa, begitu. Saya menghimbau kepada semua lapisan masyarakat, mari kita jaga bumi Republik ini dengan sebaik mungkin, gitu. Jangan sampai jatuh ke tangan-tangan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Bapak TB Hairul Rahayu telah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time.